Sharaf. Yahya bin Sharaf An-Nawawi. An-Nawa tempat beliau di mana dilahirkan. Di mana itu Nawa? Nawa itu bertempat di Damaskus. Sekarang itu di Suriah. Jadi beliau ini bangsaan Nawa. Nawa ini kayak sebuah tempat, kota kecil. Kita bisa juga, mungkin siapa di sini? Misal nama saya Hanif Al-Kalimantani. Bisa Al-Indonesi. Tambah lagi di tempat khususnya Al-Pontianaki. Bisa seperti itu. Jadi kita dikhususkan, misal nama saya Hanif Indonesi, berarti bangsa Indonesia. Difokuskan ke lagi daerahnya Al-Kalimantani. Dari Kalimantan. Kalimantan di mananya? Al-Pontianaki. Gitu. Begitu juga ini Imam Nawawi. Imam Nawawi. Kebanyakan imam-imam ya, ulama-ulama terdahulu, mereka ini selalu mengaitkan mazhabnya, datuk moyangnya, ataupun tempat kelahirannya. Contoh Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari, pengarang kitab Sahih Bukhari, kita masyhur ya. Ini beliau ini Al-Bukhari kan, padahal nama beliau ini siapa namanya? Ismail bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bardisbah Al-Bukhari. Bukhari ini tempat Bukhara, tempat asal lahir beliau. Di mana itu Bukhara? Irak. Di mana itu? Irak. Di mana? Hah? Di mana? Ayo, nanti cari di situ. Di internet. Di mana? Irak. Ayo di mana? Imam Bukhari. Kalau tempatnya sekarang di Uni Soviet sekarang tempatnya. Jadi ya, ulama-ulama terdahulu suka menisbatkan atau menghubungkan tempat kelahirannya. An-Nawawi, ini Nawa, asal Nawa. Sebelum kita masuk ke hadis pertama, saya ingin membacakan manaqib atau profil beliau supaya kita tahu nih, ini kitab Arba'in Nawawi, pengarangnya ini tadi Yahya bin Sharaf. Beliau ini lahir tahun 631 Hijriah. Hijriah ya. Jadi beliau ini termasuk ulama abad keberapa berarti? Abad ke-7. 6 atau ke-7. Beliau ini ulama abad ke-6. Berarti pada zaman itu beliau ini hidup pada zaman dinasti siapa? Dinasti Abbasiyah. Beliau hidup di zaman, tapi sudah mau mendekati masa kehancuran. Karena ketika itu 631 Hijriah, ini bangsa Mongol ya. Bangsa Mongol sudah menguasai. Ini Baghdad ini sudah. Jadi Baghdad ini hancur sama bangsa Mongol. Luar biasa ya ini Mongol. Dulunya luar biasa, ditakutin. Sekarang Mongolia itu menjadi suatu negara yang terkecil. Tapi dulu ditakutin. Semua umat Islam juga takut karena saking bengisnya. Jadi beliau ini hidup di kota Nawa tahun 631. Beliau lahir 10 Muharram. 10 Muharram tahun 631. Beliau wafatnya tahun 676. Coba hitung berapa tahun beliau hidup. 631 lahir, wafat 676. Keluarkan matematikanya. Berapa tahun beliau? 45. Bahkan ulama ini Imam An-Nawawi, beliau hanya hidup, umur beliau hanya 45 tahun. Berarti sangat muda. Dan beliau ini belum menikah. Jadi beliau ini ulama izzah, ulama yang belum menikah. Belum menikahnya bukan berarti dia ini jomblo atau enggak laku-laku ataupun bujang lapuk ya, tidak. Tapi beliau ini memang bukan tidak kepikiran nikah, tetapi memang beliau ini memang fokus hidupnya sudah beliau abadikan buat ilmu saja.
Maka ini jangan dijadikan kisah inspirasi buat para jombloan ya. Jadi jangan sampai, udah Ustaz saya ingin seperti Imam Nawawi saja, ingin hidup buat ilmu saja, tidak usah nikah, tidak usah tidur, jadi buat ilmu saja. Maka ini jangan dijadikan ya. Jadi beliau ini sama kita yang zaman sekarang beda zaman, beda lingkungan. Zaman dulu ya, mungkin fitnah belum begitu banyak, fitnah wanita. Jadi kalau kita takut fitnah, kita mendekat aja dalam kamar, atau misalnya mengasingkan di mana, di gua atau apa, fokus ibadah. Tapi kalau sekarang susah, kita mau mengasingkan itu susah. Mendekat dalam kamar ada HP, pengen tidak mau melihat yang sesuatu yang haram-haram, tidak mau. Buka HP, buka Instagram, ada yang buka-buka. Nah itu. Ini kita mau sekarang ini susah, mau menghindarkan fitnah ini susah. Maka yang lebih bagus ini nikah ya. Jadi ini sangat ditekankan, maka ini jangan dijadikan untuk alasan untuk saya ingin menjadi seperti Imam Nawawi. Nah, hidupnya habis buat ilmu. Ya. Ingat beliau bukan karena tidak laku ataupun tidak kepikiran buat nikah. Beliau memang nggak sempat ya. Itu beliau. Tapi beliau ini termasuk ulama yang belum sempat menikah. Bukan tidak mau menikah, belum sempat menikah. Umur beliau 45 tahun. Walaupun umur beliau ini sangat singkat, hidupnya hanya 45 tahun, tetapi Masya Allah, karangan-karangannya, lembaran-lembaran yang beliau tulis ini melebihi dari masa hidup beliau. Jadi lembaran-lembaran yang beliau tulis banyak ya. Hanya 45 tahun, singkat. Berarti beliau ini orangnya produktif, banyak membaca, banyak menuntut ilmu saja. Di dalam kisah beliau ini hanya untuk pengetahuan manaqib beliau. Jadi sebelum kita mengkaji ini ya, kita harus tahu dulu profilnya seperti apa Imam Nawawi, itu penting. Beliau ini orang tuanya sangat sederhana, bahkan tidak mampu, susah, sulit. Bahkan beliau ini termasuk kayak berdagang, jual toko, maksudnya jual baju-baju di toko. Jadi ulama seperti itu ya. Jadi rata-rata ulama terdahulu, kalau ulama sekarang pada kaya-kaya, ulama ustaz-ustaz sekarang pada kaya-kaya. Ulama dahulu, Masya Allah, Imam Abu Zakaria Al-Ansari, beliau itu apa? Seorang ulama besar, tapi apa? Makannya hanya kulit semangka. Dan tinggal di mana? Tinggal di tong sampah. Ini beliau, ulama sekelas Abu Zakaria Al-Ansari, tinggalnya di tong sampah dan makan hanya kulit semangka. Imam Syafi'i hampir 20 tahun beliau tidak pernah kenyang. Dan Imam An-Nawawi sendiri, beliau ini tidak, selama menuntut ilmu ya, beliau tidak pernah tidur selama 2 tahun, tidak pernah tidur kayak tidur biasa selama 2 tahun. Jadi tidur beliau seperti apa? Jadi cukup kalau ngantuk, beliau sandarkan ke kitab seperti ini, tiba-tiba terbangun. Jadi lagi nulis, ngantuk, tertidur sebentar, bangun. Nah itu tidurnya. Selama 2 tahun tidak pernah tidur kayak orang normal. Dan pas ketika bangun, beliau apa? Innalillah, habis waktuku buat tidur saja. Itu beliau. Kalau kita tidur sebentar, innalillah, kok baru sebentar. Kebalikannya kita ya. Itu beliau, Masya Allah, selama 2 tahun tidak pernah tidur seperti orang normal. Jadi tidurnya pas ketiduran lah kalau bahasa kita. Ketiduran, bangun langsung lagi. Bayangkan selama 2 tahun itu seperti apa. Itu luar biasa sungguh-sungguhnya beliau. Bahkan suatu ketika beliau ingin mutola'ah kitab ya, tiba-tiba lampu itu mati. Bukan lampu seperti ini ya maksudnya. Tidak tahu itu mungkin seperti apa, mungkin bisa jadi pelitanya habis atau apa. Lalu beliau pakai apa? Ini termasuk karomah beliau juga. Jadi beliau ini wali ulama. Karomahnya pakai jari telunjuk beliau mengeluarkan cahaya. Zaman sekarang banyak juga gelap-gelap.
bercahaya, cahaya HP ya, cahaya HP. Lihat kan kita lagi tidur dengan kawan kita, masya Allah kok mengeluarkan cahaya. Pas diintip lagi nge-call ya rupanya, ataupun lagi scroll seperti itu. Jadi ini dulu pakai kayaknya minta udahan ini nih. Udah Hasan. Ya, langsung kita masuk ke hadis pertama. Ini hanya apa? Muqaddimah ringkas bagaimana manaqib beliau. Ciri beliau ketika sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu seperti itu. Kita masuk di hadis pertama yang ringkas saja. Hadis pertama ini berbunyi innamal a'malu an amiril mu'minin Abi Hafs. Ini dari sahabat Umar bin Khattab, Abi Hafs. Jadi siapa itu Hafs? Siapa Hafsah? Hafsah itu siapa? Istri Nabi. Jadi istri Nabi ini anaknya Umar bin Khattab, khalifah. Jadi siapa? Berarti mertua ya, mertua menantu. Karena Umar bin Khattab ini punya anak Hafsah dan ini termasuk istri Nabi. Jadi ada keterkaitannya dengan mertua gitu ya. Mertua dan menantu. Berarti Rasulullah ini menantu juga. Termasuk Abu Bakar, anaknya siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah istri Nabi. Berarti ada Abu Bakar ini juga termasuk mertua Nabi, dan Umar bin Khattab juga termasuk mertua Nabi, seperti itu. Jadi an Amirul Mukminin Nabi Hafs, ya kan? Ini qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Di hadis ini apa ya, mungkin innamal a'malu binniyat, mungkin kita sudah banyak hafal. Apa artinya? Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Sudah jelas ya, ini niat. Perbedaan niat dan azam itu sangat jauh. Niat itu apa? Niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li di dalam ilmu fikih ya. Niat itu adalah ketika ingin melakukan sesuatu kemudian dia membarengi atau langsung melakukan. Misalnya aku ingin sholat, muncul dalam hati langsung bergerak, itu sholat. Adapun misal aku ingin sholat tapi nantilah 1 jam lagi. Nah ini bukan niat namanya. Ini namanya azam. Azam. Tahu ya azam ya? Ingat beda niat dan azam itu. Kebanyakan kita aku niatlah nanti mau umroh tahun 2023. Tapi belum dilakukan seketika, maka itu bukan niat. Itu namanya baru azam di dalam hati. Niat itu apa? Niat itu ketika ingin melakukan sesuatu kemudian dia membarengi, langsung melakukan, langsung action, itu muqtarinan bi fi'li. Maka kalian nih tadi innamal a'malu binniyat, segala amal sesuatu itu tergantung niat. Ya memang betul. Karena niat itulah menjadi apa ya? Motivasi pendorong kita. Apa niat kalian datang ke sini? Niatnya apa? Ingin hadir dalam majelis ilmu, di dalam kalam sore. Kalaulah tidak ada muncul niat itu, berarti nggak akan terwujud kehadiran kalian di sini. Seperti kawan-kawan kalian yang tidak ada, berarti dia memang tidak ada niat. Karena niat itulah segala sesuatu itu bisa terwujud. Tidak mungkin tiba-tiba langsung. Itulah kalaulah Allah membebankan sesuatu syariat tidak tanpa niat, ini pasti Allah kayak membebani sesuatu yang berat ya, karena kita tidak ada niat tapi disuruh melakukan itu.
Pasti ini menjadi taklif atau satu apa yang Allah perintahkan tetapi kita tidak mampu. Maka di situ ada niat. Niat ini pasti nomor satu ya. Coba kalau kita lihat di ibadah-ibadah yang lain, pasti sholat harus ada niat. Pasti yang pertama itu niat. Kedua apalagi berwudu. Rukun berwudu ada 6. Yang pertama pasti niat. Jadi segala amal ibadah itu pasti Allah letakkan yang pertama niat. Karena niat inilah yang mendorong dia gitu kan. Kalau nggak ada niat pasti dia tidak akan mau melakukan. Diletakkan sebuah makanan, ingin menyantapnya, ingin. Nah sebelum ingin itu kan pasti sudah ada tertanam di dalam hati, ingin memakannya seperti itu. Itu namanya niat. Di mana tempat niat itu? Niat itu tempatnya di hati. Tentunya di hati. Kita nggak tahu niat seseorang itu karena memang niatnya di hati. Adapun niat di dalam pelafalan, misalnya dalam sholat nawaitu, misal dalam wudu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ini hanya sunnah saja. Adapun di dalam hati ketika sholat niat berwudu, nah itu sudah pasti, itu sudah tertancap niat. Adapun pengucapan di dalam mulut itu hanya sunnah. Tempatnya pasti di hati. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Dilanjutkan hadisnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijratuhu ila Allah wa rasulih. Di sini Nabi memberikan gambaran bahwasanya ini Nabi hanya mencontohkan satu saja, hijrah. Kata Nabi, kalau orang ingin berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka niatnya, maka nanti hijrahnya nanti dihitung karena Allah dan Rasul. Dilanjutkan hadis berikutnya, "Man kanat hijratuhu di dunya yusibuha." Dan barang siapa ingin hijrah karena ada mencari keuntungan dunia, awim ra'atin yankihuha, atau niatnya hijrah karena ingin menikahi seorang perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka niatnya pasti sesuai. Hijrahnya itu sesuai dengan niatnya. Terkadang ya, kalau orang menuntut kalau orang berpergian jauh kan banyak. Ada yang menuntut ilmu, ada yang mencari uang. Ini misalkan ada yang mana ke Arab Saudi, kan banyak-banyak. Niatnya berbeda. Satu tujuan hijrahnya ke sana, tapi niatnya berbeda-beda. Ada yang niatnya naik haji, umroh. Ada yang mau jadi TKW atau TKI, atau niatnya mau menjadi apa? Thalibul ilmi. Maka satu tujuan tapi beda. Maka kalaulah kita misalnya niat karena Allah dan Rasulnya. Contoh, kita niat ke Arab Saudi misalnya hanya niatnya untuk mencari uang. Tapi niat dengan mencari uang itu kita niat untuk mencari ridha Allah, mencari rezeki yang halal. Kemudian rezeki halal ini nanti kita bisa infakkan atau berikan kepada ahli keluarga kita, itu mendapat pahala. Makan ini beda juga. Kalau makan niat kita untuk menguatkan tubuh kita agar kita bisa beribadah, ini dapat pahala. Kalau kita niat makan gimana? Udah makan aja, penting kenyang. Itu salah. Kalaulah kita niat untuk supaya jasmani kita kuat untuk beribadah kepada Allah, ini menjadi nilai pahala. Kerja capek-capek sehari semalam, kalaulah niatnya hanya untuk bersenang-senang, berpoya-poya, yaitu nanti ya sesuai dengan itu niatnya, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai apa yang dia niatkan. Tapi kalaulah kita bekerja, bisa mencari uang, ini niatnya untuk mencari ridha Allah. Dengan harta itu nanti kita bisa infakkan kepada keluarga kita, menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, maka nanti itu akan nilainya plus gitu. Begitu juga kalian datang ke sini, coba datang ke sini niatnya apa? Menuntut ilmu, hadir di majelis kalam sore. Kalaulah kalian tambahkan satu niat lagi, coba niat i'tikaf. Karena pasti nggak ada niat i'tikaf kan? Nggak ada, berarti hanya dapat satu pahala.
Jadi misalnya adalah seseorang masuk masjid nih, Allah hamba niat sholat, niat menyampaikan ilmu, niat beriktikaf, dapat 3 pahala. Kalau hanya 1, ya dapat 1. Jadi niat ini sangat apa ya? Peranannya sangat penting. Ketika misalnya seseorang berpuasa sunnah, sekarang kan puasa sunnah ya, puasa hari Kamis, Senin Kamis, niatnya puasa Senin Kamis. Tetapi ada seseorang yang biasa niat puasanya puasa Daud. Tahu puasa Daudnya? Pas kebetulan sekarang dia puasa Daud dan puasa hari Kamis, Senin Kamis. Kalaulah dia niat tadi dengan 2 niat, maka dia dapat 2 pahala. Beda kalau misalnya dia cuma niat 1, dia dapat 1. Jadi sini Islam yang sangat mementingkan niat, karena niat itulah yang bisa membedakan seseorang. Bahkan tingkat derajat seseorang itu beda itu karena niatnya. Seperti itu. Jadi pentingnya Islam itu menganjurkan untuk niat. Jadi sholat ibadah-ibadah yang lain itu butuh niat. Seperti itu ya. Jadi ini Nabi hanya menggambarkan hanya tadi hijrah saja. Orang ini hijrah ini bermacam-macam tujuannya. Ada yang karena dunia, karena wanita, dan karena Allah Ta'ala. Pertama pasti itu yang lebih baik karena Allah dan Rasulnya. Mungkin cukup ya, kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu. Mungkin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.